saya mengacu kepada topik pembahasan rapat kerja siang hari ini, yang itu terkait dengan program pembinaan koperasi dan UKM serta sinkronisasi basis data koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Saya rasa apa yang telah Bapak paparkan tadi sudah cukup, menurut saya jelas dan singkat, Pak. Beberapa hal yang menarik yang saya catat tadi, khususnya terkait dengan program strategis. Di bahan materi kami ini tertulis program prioritas. Beberapa di antaranya, misalnya rumah produksi bersama, Pak, atau factory sharing. Lalu stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan. Pak Menteri, saya ini anggota fraksi Gerindra dari Dapil Maluku, Pak. Dan Bapak tahu, wilayah laut kami itu tuh 92,6% itu lautan, sisanya daratan. Dari luas wilayah lautan itu, Pak, kami memasok 37% kebutuhan ikan nasional. Bapak sudah bisa bayangkan bahwa betapa banyak orang-orang di Maluku menggantungkan hidupnya kepada sektor perikanan. Yang saya mau sampaikan kepada Pak Menteri adalah kebijakan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan itu, Pak. Saya minta, Pak, sebagai wakil Maluku saya minta, Bapak perhatikan Maluku, Pak. Mengapa saya harus sampaikan ini? Karena terus terang saja, kebijakan-kebijakan di sektor perikanan itu kami sebagai wakil Maluku merasa justru kami yang paling banyak punya ikan diambil kepada negara ini, memberi devisa kepada negara, tapi kami tidak mendapat perlakuan yang setara atau setimpal atau yang pantas. Nah, dalam kewenangan Bapak sebagai Menteri Koperasi dan UKM, saya minta, Pak, khusus untuk program strategis ini, Bapak tolong taruh Maluku dalam pikiran Bapak dan hati Bapak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua juga terkait dengan factory sharing atau rumah produksi bersama. Sudah ada 3 buah yang dibangun oleh Bapak, satu di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak melihat ada satupun dibangun di kawasan Papua atau Maluku. Saya memohon juga kepada Pak Menteri, tolong kebijakan pemerataan ini juga ada dalam hati dan pikiran Bapak. Bapak tambah satu lagi rumah produksi atau factory sharing itu di Maluku, Pak. Jadi kita bisa merasakan keadilan dari kebijakan Kementerian Koperasi UKM. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak Menteri, memang sejak Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei tahun 2014 membatalkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 yang menjadi hukum positif kita di bidang perkoperasian, kan Undang-Undang nomor 25 kan, Pak Menteri. Undang-Undang nomor 25, dan itu menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat sementara sampai terbentuknya Undang-Undang Koperasi yang baru. Syukur naskah akademik dan rancangan undang-undang telah disiapkan oleh pemerintah. Nah, saya minta, saya ini anggota balik, Pak Menteri. Saya minta kalau memang kebutuhan hukum saat ini ya dipandang sangat mendesak sekali untuk dunia perkoperasian, maka tolong didesaklah, Pak. Tolong didesak, Bapak lebih aktif lagi supaya kalau bisa dibahas bersama-sama dengan DPR, sehingga tahun ini juga kalau bisa undang-undang koperasi yang baru ini bisa ditetapkan. Saya belum merasakan ada tanda-tanda bahwa RUU koperasi itu akan dibahas dalam waktu dekat ini, Pak Menteri. Saya mohon ini menjadi perhatian serius Kementerian Koperasi, sebab kan kita tidak harus komplain lagi soal norma hukum yang dianggap lemah. Saya tidak bisa, kalau saya sebagai anggota DPR, saya merasa kalau saya komplain terhadap undang-undang yang dipandang norma-norma tertentunya itu lemah sehingga terjadi skandal KSP Indosuria ini, ya, karena aspek pengawasannya itu menjadi kewenangan internal koperasi dan tidak lagi dalam otoritas Kementerian Koperasi. Saya tidak bisa menyalahkan itu karena undang-undang adalah produk bersama juga dari DPR juga, dari kami juga, Pak. Saya tidak bisa menepuk air di dulang karena saya tahu persis pasti akan terpercik ke wajah saya juga. Nah, sekarang solusinya, Pak Menteri, saya minta kalau bisa Kementerian Koperasi lebih mendesak lagi agar rancangan undang-undang koperasi yang telah selesai disusun itu segera dibahas agar undang-undang koperasi baru yang kita harapkan lebih ideal, ya,
untuk mengakomodasi perkembangan perkoperasian dan memenuhi kebutuhan hukum di sektor koperasi itu dapat dipenuhi. Saya kira itu dari saya, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk kita semua. Saya tadi sengaja karena memang